selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Faras Fitria Badrani di acara Morning Motivation. Oke, jadi di sini Faras dia sendiri udah ada Dera sebagai co-host kita. Hai teman-teman, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dera Sulistiani. Oke, jadi hari ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang sangat luar biasa, guru matematika di SMA Negeri 2 Padalarang, yaitu Bu Nita. Halo Ibu. Waalaikumsalam. Halo. Faras, Dera, Ros. Apa kabar? Alhamdulillah. Gimana? Udah lama gak ketemu selama BDN? Iya. Baru sekarang lagi ya. Nah, Ibu, Ya. jadi hari ini kita bakal membahas soal matematika bumi versus matematika langit. Wah, ini dari judulnya aja udah unik banget ya Bu, kayaknya seru gitu buat dibahas gitu. Iya. Kalau boleh tahu nih ya Bu, maksud dari matematika bumi itu maksudnya apa sih, kayak gimana? Sebetulnya Ibu mendampingkan antara matematika bumi dan versus matematika langit. Bumi dan langit kan jauh. Nah, bumi artinya matematika bumi itu matematika yang memang tiap hari kita jumpai biasa gitu, yang biasa yang di sekolah misalnya seperti 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu ya, misalnya 5 kurangi 1 sama dengan 4 gitu. Itu matematika bumi. Jadi yang seputaran biasa yang kita suka pelajari, yang kita lakukan. Contoh lain misalnya ada soal cerita, misalnya Faras, misalnya ini Faras atau Dera dikasih uang saku misalnya sehari 10.000, kemudian 1.000-nya ditabungkan, misalnya ditabung 1.000, kemudian nah yang 1.000 berarti kan sisa uang sakunya 9.000 tuh, itu dijajankan, misalnya kita habis, misalnya dianggapnya habis dijajankan. Kemudian setelah 1 minggu berarti kan simpanan kita ada berapa tuh? 7.000. Nah, ada 7.000, berarti itu matematika bumi. Nah, perbedaannya dengan apa ya? Tadi matematika langit. Matematika langit sebetulnya matematika yang kita ambil hikmah dari Quran. Dari Quran. Iya, yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Allah sebetulnya. Petunjuknya, hidayahnya dari Allah, kemudian diterapkan dalam kehidupan, betul, sama Rasulullah. Itu salah satu contohnya. Misalnya kalau biasa kita 1 tambah 1 kan 2 tuh, dalam matematika langit 1 tambah 1 bisa 27, itu salah satu contoh. Itu kenapa Bu? Kenapa bisa jadi 27 ya? Bingung ya? Kenapa bisa Kalau jadi dalam Islam gini, ada sholat yang dilakukan 1 kali dengan seorang diri, dia pahalanya cuma satu sholat aja, 1 derajat sholat. Tapi ketika dia ada sama temen, ketemu 2 orang, 1 tambah 1 kan 2 tuh, 2 orang. Nah, 2 orang yang itu, yang satu jadi imam, yang satu jadi makmum, itu namanya sholat berjamaah kalau dalam Islam. Nah, sholat berjamaah itu derajatnya 27 derajat dari sholat biasa. Jadi ketika kita melakukan sendiri, ada 2 orang masing-masing sendiri-sendiri, hasilnya ya 2 lah. Masing-masing tapi nggak bisa berbagi. Nah, ketika 1 orang dengan 1 orang itu berjamaah, dia menjadi 27 derajat. Makanya 1 tambah 1 jadi 27. Itu contoh matematika langit. Ada yang lain, misalnya 1 tambah 1 menjadi 1.400. Nah, itu kenapa beda lagi? Tadi 1 tambah 1 kan bisa 2, bisa 27. Nah, ini malah jadi 1.400. Ini kita ngambil dari matematika sedekah. Matematika sedekah. Iya. Oh, tadi matematika sholat. Sholat. Sekarang matematika sedekah. Iya, betul. Matematika sedekah artinya gini, dalam Quran itu surat Al-Baqarah ayat 261 itu disebutkan bahwa ketika kita bersedekah 1 biji saja, dia akan tumbuh menjadi 7 bulir, 7 butir ya. Nah, dari masing-masing butir itu dia menghasilkan 100 biji. Nah, berarti 1 biji menjadi 7 buah lah ya. Dari buahnya itu 7, masing-masing ada 100 biji. Coba hitung berapa coba. 700. Nah, 700. Berarti dari 1 biji menjadi 700. Iya. Nah, 700. Nah, yang kali tambah 1 lagi, 700 tambah 700 jadi berapa? 1.400. Nah, kayak gitu. Jadi artinya 1 tambah 1, kenapa jadi 1.400? Nah, itu yang matematik sedekah, itu bagian dari matematika langit yang Ibu Jadi maksud. ternyata bahasa tentang matematika, ilmu matematika itu ada hubungannya sangkut pautnya sama kehidupan juga ya Bu, Iya, dengan betul. ajaran Islam juga. Betul. Ternyata ada hubungannya. Iya. Tapi kalau secara ini itu memang dari Islam. Tapi kalau dari kemanusiaan, sisi kemanusiaan gini, kenapa sih kok bisa ya dengan sedekah? Kita kan mengeluarkan harusnya berkurang tuh. Contohnya misalnya kita punya uang 10.000 yang tadi ya, nggak ditabung yang 1.000-nya, kita sedekahkan. Coba kita hitung-hitung ya. Mesti kalau kita pakai perhitungan nih, 1.000 per hari. Yang tadi kan 7
kalau kita 7 hari, setiap hari kita masukkan ke gesper ya, kan ada program gesper kan di sekolah. Apa tuh gesper? Gerakan 1000 per hari. Ya, 1000 per hari untuk pembangunan masjid kan. Nah, kita itu berapa sih sebetulnya tabungan, hakikat tabungan kita sebetulnya? Nggak hilang itu yang 1000-nya sebetulnya. Nah, 1000 yang kita tabungkan untuk gesper, yang tadi untuk celengan saja, isi jadi hasilnya 7.000. Tapi kalau kita lihat, kita simpan, kita tabungkan untuk gesper, gerakan 1.000 rupiah per hari itu 1.000 kita kalikan coba dengan yang dalam Al-Baqarah ayat 261 itu. 1.000 kan 700 kali lipat kan? Coba 1.000 kali 700 berapa? 1000 kali 700 700.000 ya? 700.000 benar. 700.000. Nah, kalau kita kalikan seminggu saja, kita gesper tiap hari seminggu, 7 hari itu. 1000 kali 7 7, ya 7 hari. Berapa tuh? 14.000. 49 kan 7 kali 7? Nah, 49. 49 jadi 4 juta. 4 juta 900 ribu. Jadi ikutan gitu. Iya. Jadi 4 juta 900 ribu. Nah, yang kalau kita ngitung saja, kalau kita nabung biasa itu cuma 7.000. Kok bisa seperti itu sih, Bu? Itu hanya hakikat kita sebagai manusia, perhitungan biasa, tapi bagi Allah itu bisa lebih dari itu sebetulnya balasannya. Kenapa ini? Karena kalau kita dengan sedekah itu kan bisa jadi ada keberkahan dalam rezeki kita. Tidak hanya orang muslim sebetulnya, kalau kita berbagi itu akan ada efek baik. Kenapa? Kalau kita berbagi sama orang, orang akan menyayangi kita. Nah, dengan sayangnya mereka ke kita akan ada kemudahan lain yang kita peroleh. Nah, itu yang dimaksud dengan keberkahan. Mungkin saja dengan kita misalnya mencari ilmu yang orang lain hanya perlu menghafal sampai 10 kali, dengan kita sedekah dulu, kita baca sekali udah bisa, udah hafal. Jadi kan kita nggak bisa, kalau memang Allah berkehendak, Allah ridho dengan apa yang kita lakukan, insya Allah itu akan menjadi keberkahan. Cuma memang itu yang tadi surat Al-Baqarah ayat 261 itu ada syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuan tidak hanya berlaku dalam kita undian aja ya manusia, apalagi dalam Islam syarat dan ketentuan itu selalu berlaku dalam berbagai hal. Yang pertama, ini kita sedekah bisa jadi berlipat ganda, malah sampai tak terbatas, tidak hanya 700 kali lipat. Itu kenapa? Syaratnya, niatnya kita harus ikhlas, Harus ridho karena harus Allah. ridho, betul. Iya, betul. Jadi kebaikan yang dilakukan, jangan kita memberi, kita nabung nih, nanti berharap seminggu lagi kita harus dapat nih 4.900.000. Nggak boleh kayak gitu juga, itu pasti nggak akan dibalas lah. Kenapa? Kita hubungkan dengan yang matematika ikhlasan. Oh, ada matematika Ada ikhlas satu juga. Tadi lagi. matematika sholat, Matematika matematika sedekah, sekarang matematika ikhlas. Kita beri contoh gini ya, kita memberi 1 misalnya, terus kita berharap 2. 1 bagi 2 berapa? Setengah, 0,5. Berarti kalau kita memberi 1 berharap 2, akan setengah yang kita peroleh. Oh iya benar, nyambung juga ya. Nah, sekarang kalau kepikiran gitu. kalau kita 1 memberi berharap 1 bagi 1 berapa? 1, berarti kan tetap jadi imbal. Kadang kita juga, ibu juga lagi, kalau dikasih orang dalam hati saya harus membalas itu gitu. Meskipun kita tidak ini, kadang pengen memberi, ini kan impas gitu, minimal impas. Ada yang orang ngasih, ya langsung ngasih lagi yang lain, berarti itu impas 1 berbanding 1. Tapi kalau kita tidak berharap apapun, 1 berbanding 0 dalam limit matematik. Pernah belajar nggak limit matematik 1 bagi 0 itu berapa? Nah itu artinya gitu, kalau kita ikhlas memberi, tidak berharap apa-apa, 0 itu, tidak mengharap apa-apa. Nanti Pak kembali lagi ke kita juga tak terhingga. Betul, perhitungannya tak terhingga itu. Jadi keberkahan itu tidak hanya itu, bisa kemudahan, bisa kesehatan, bisa dengan kita mencari ilmu lebih mudah, itu kan banyak hal. Itu kita tidak bisa dihitung dengan perhitungan matematik kan, kalau hal gitu, berarti itu tak hingga. Luar biasa ya, Bu. Betul. Tapi bandingkan satu lagi, Ibu. Ketika kita memberi 1 berharap banyak, 1 banyak itu tak hingga. 1 dibagi tak hingga kalau dalam limit 0. Nah itu. Berarti ya nggak akan dapat apa-apa kalau Nah kita betul. lebih gitu. Iya. Pokoknya berharap lebih banyak gitu. Betul seperti itu. Jadi artinya ketika kita melakukan satu hal tapi kita tidak ikhlas, malah kita berharap balasan, justru tidak akan dapat apa-apa. Betul. Jadi artinya kalau kita memberi sajalah, nggak usah perhitungan. Gak usah perhitungan kita juga nanti harus kayak gini. Harus yang tadi 700 kali dari, memang itu hanya supaya
Allah memberi itu kan ada biasanya kan manusia tahap awal-awal ini kan terpaksa dulu karena hadiah dulu reward misalnya kan di sini nanti dari sekolah nanti setiap kayak misalnya sholat duha nanti dapat dari bapak misalnya kepala sekolah nanti dapat sertifikat bahwa kalian sudah melaksanakan itu nggak apa-apa awal-awal kita karena itu dulu. Nah nanti kan kita bisa meluruskan niatnya kan awal juga gitu paksakan dulu jadi terpaksa kita sudah terpaksa nanti terbiasa setelah terbiasa jadi karakter. Nah setelah karakternya bagus kenapa kita tidak luruskan niatnya karena Allah gitu. Kalau kita nunggu lurus niat dulu karena Allah tidak dilakukan susah, lakukan saja dulu nanti baru perbaikan di situ gitu. Ada lagi mungkin yang lain? Ya, barangkali mau nanya kalau Bu Dika ada pertanyaan. Oh iya Bu, manfaat dari penerapan matematika lain itu apa sih? Manfaat yang utama sebetulnya kalau kita hidup dalam kehidupan kita menjalankan hidup itu jangan selalu ingin ada balasan dari sesama ya. Jadi kita lakukan setiap hal itu harus ikhlas sesuai dalam Islam, aturan Islam. Memang kalau memang ada nilai lebih dari hal-hal yang bisa kita lakukan kenapa tidak? Seperti misalnya kalau kita bekerja sendiri dengan bekerja tim itu kayaknya hasilnya akan lebih bagus kalau tim. Iya. Begitu. Nah, seperti yang tadi juga dalam Islam itu dicontohkan dalam sholat berjamaah. Ketika kita sendiri-sendiri cuma 1 derajat, tapi ketika ada minimal 2 saja, itu udah masuk 5 dari 27. Lagi banyak. Berdoa saja dalam Islam itu kalau minimal 40 orang, itu katanya insya Allah akan dijabah doanya. Nanti kan berjamaah tuh 40 orang. Banyakan berarti tim itu teamwork, nggak bisa kita sendiri-sendiri. Jadi selain ikhlas kita juga harus bekerja juga harus selalu banyak tim, terus kita harus berhubungan dengan orang lain juga harus selalu apapun ikhlas memberi. Jangan pernah ada bahwa setiap kita berbuat baik sama orang lain harus berbuat baik sama kita, nggak usah. Tidak usah mengharapkan imbalan. Betul, akan ada mungkin kita berbuat baik sama si A, mungkin kita dapat kebaikannya dari si C, dari Allah melalui C kan gitu ya. Jadi nggak harus langsung feedback dari A langsung ini. Jadi kayak pencermin kalau gitu. Kita mengaca harus ada kitanya ya nggak bisa. Karena Allah kalau memberi rezeki kepada kita tuh nggak harus dari mana aja gitu ya Bu, melihatnya dari mana aja. Iya, dari tempat yang tidak disangka-sangka itu kan. Ya, itu namanya keberkahan. Jadi termasuk kadang ibu kalau ini prinsip ibu tapi jangan semua orang tahu ya lah rahasia. Kalau ibu sebetulnya tapi bukan berarti ibu mematikan asuransi ya. Asuransi rutin setiap bulan biar ada misalnya untuk menjaga kesehatan. Kenapa kita tidak bayarkan asuransi kita ke anak yatim setiap bulan rutin? Jaminannya langsung Allah. Kalau ibu gitu, jadi kalau ibu berpikirnya seperti itu, kalau kita ini sisihkan setiap bulan dari hasil kita, itu yang wajib itu 2,5% itu wajib. Wajib itu yang 2,5% itu 1/40 bagian loh. Jadi kalau kita dapat 40.000, cuma 1.000 yang kita wajibkan keluar. Tapi kalau kita mengeluarkan 1.000 aja di 1/40 itu sebetulnya termasuk orang yang pelit maksudnya itu. Apalagi nggak sama sekali coba. Kita lebihkan, memang awal lah kita nggak apa-apa lah 2,5%. Lama-lama kita tingkatkan insya Allah keberkahan. Betul. Banyak juga ibu satu kali kalau berasa nih bulan ini kok pendapatan itu berkurang. Kadang di dompet nggak ada sama sekali. Bismillah aja, Bismillah karena Allah saya keluarkan semua habis gitu di dompet. Pulang dari rumah bisa kembalinya itu 10 kali lipat. Pernah ibu mengalami seperti itu. Jadi memang itu kejutan-kejutan yang langsung Allah beri cash. Bukan berarti kita berharap selalu cash, tidak. Karena kalau kita semua kebaikan kita dibalas di dunia, apa yang kita bawa pulang nanti di akhirat ya. Jadi apapun lakukan dulu dengan ikhlas. Jangan berharap banyak. Karena yang tadi itu yang matematika keikhlasan. Semakin kita banyak berharap 1 berbanding 1 per tahingga akan menghasilkan 0. Kita tidak akan dapat apa-apa, tapi ketika kita 1 memberi tidak berharap apa-apa, 1/0 itu malah tahingga hasilnya. Banyak hal yang tidak kita harapkan malah datang gitu. Maksudnya bukan tidak kita harapkan, kebaikan semua kita harapkan tapi teka bayang gitu lah. Nggak kebayang bahwa hal itu akan cepat terjadi. Nah seperti itu. Intinya lakukan semua dengan ikhlas tanpa berharap apa-apa. Betul. Kan buat nyari misalkan dia dilihat sama orang atau gimana ya. Ya, itu aja mungkin. Ya, jadi teman-teman intinya ternyata
yang dimaksud oleh matematika langit itu benar-benar bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ada sangkut pautnya gitu dalam kehidupan. Terus kita juga misalkan kalau mau berbuat kebaikan tuh harus ikhlas karena ridhonya Allah ya Bu ya. Jangan sampai hanya untuk mencari sensasi biar dilihat orang gitu, oh ternyata orang ini baik gini, atau mencari kepentingan pribadi kayak gitu ya. Intinya kalau melakukan apa-apa tuh harus dengan ikhlas dan karena Allah Ta'ala. Ya, semoga ilmu yang Ibu berikan bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih Ibu udah nemenin Farah sama Dera buat ngobrol hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan bisa memotivasi teman-teman semua di rumah ya. Ya, cukup sekian. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe Semangat TV channel. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Ya, biar kalian semua tahu tiap kali Semangat TV channel upload video baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.